warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Afrianti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Langsung saja, kali ini saya sedang bersama rekan sejawat saya, Ibu Siska Kusumawardhani. Beliau adalah guru kelas 4, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praobservasi ya Bu. Mungkin langsung saja. Sebelumnya kabar Bu Siska hari ini bagaimana Bu Siska? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sangat-sangat baik sekali. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin langsung saja kita ke apa yang menjadi besok persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan ketika observasi. Mungkin dari yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang sudah Bu Siska susun. Mungkin bisa dijelaskan Ibu. Untuk tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran yang sekarang ini yaitu adalah materi tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Tujuan yang saya ingin capai yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan pengertian hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah dua tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran. Ya. Berarti materinya adalah mengenai hak kewajiban di rumah dan di sekolah ya Bu. Mungkin yang untuk area pengembangan yang Bu Siska harapkan itu seperti apa Bu Siska? Untuk area pengembangan yang tidak saya capai, area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama supaya peserta didik itu lebih paham apa itu hak dan kewajiban, di mana mereka bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Terus selanjutnya saya juga menginginkan bahwa peserta didik itu paham mana yang termasuk hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah dengan pemberian contoh ya mungkin. Berarti lebih ke ini ya Bu, perbedaan hak dan kewajiban. Mungkin yang selanjutnya yang bisa Ibu Siska lakukan untuk strategi pencapaian tujuan tersebut apa bisa dijelaskan Bu Siska? Untuk strategi pembelajaran kali ini, karena itu tentang hak dan kewajiban, biasanya itu lebih masuk ke dalam kehidupan anak sehari-hari. Yang pertama itu saya menggunakan model pembelajaran PBR. PBL yaitu pembelajaran yang biasanya menggunakan masalah atau contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, supaya para peserta didik itu akan lebih mudah menerima materi yang diajarkan. Di sini saya juga sudah menyiapkan untuk tayangan video yang mungkin bisa mereka lihat agar lebih memudahkan lagi dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian selain dari video, saya juga membuat seperti papan ya Bu, papan yang nantinya berisi tentang gambar-gambar contoh keseharian yang mana itu hak dan mana yang itu termasuk kewajiban yang ada di rumah dan juga ada di sekolah. Bagus sekali strategi pembelajaran yang Bu Siska sampaikan. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan adalah ketika menggunakan model PBL tadi, siswa itu berkelompok atau bekerja sendiri untuk pemecahan masalah? Untuk kegiatan ini saya sudah mengelompokkan anak Bu, yang sebelumnya sudah saya bagi itu menurut pengalaman pribadi anak masing-masing. Jadi sudah saya bentuk kelompok, nanti tinggal pemecahan masalahnya saja. Ya, untuk pengalaman awalnya itu mungkin dilihat dari keseharian anak, ya, dikaitkan dengan materi yang akan dibelajar. Semoga besok pembelajaran diberikan kelancaran, observasi diberikan kesuksesan ya Bu. Terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu. Terima kasih sekali Bu Febi. Ya, saya yang terima kasih Bu Siska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Jaka duduk siap, Kak. Beri salam. Selamat pagi. Doa mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak berangkat? Kenapa tidak berangkat? Oke, ya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, ya, guru minta kita untuk bernyanyi dulu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ini semuanya semangat, biar tambah semangat semuanya. Guru minta kita SPI dulu tetap semangat, ya. Tepuk semangat. Semuanya luar biasa semangatnya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila, yaitu hak dan kewajiban. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang aturan. Ada aturan di rumah dan juga ada aturan di sekolah. Ya, aturan itu ada 4. Ada aturan apa saja? Norma itu adalah sama dengan aturan. Aturan adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Untuk apa tuh kita belajar ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran, di mana peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi yang diharapkan setelah kita belajar ini, ya, tentang materi hak dan kewajiban. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang kewajiban. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh hak di rumah dan di sekolah. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh kewajiban di rumah dan juga di sekolah. Guru sekarang minta duduklah yang rapi, tangannya di atas meja, ya, duduk senyaman mungkin. Nah,
Coba Bu Guru minta untuk tarik nafas, buang perlahan, tarik nafas, sekali lagi, tarik nafas, dan buang perlahan. Taruh kedua tangan di pundak secara menyilang, sambil ditepuk-tepuk pundak kalian, sambil ucapkan terima kasih untuk diriku hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama, menimba ilmu bersama. Terima kasih sudah sehat untuk hari ini. Terima kasih, aku kuat, aku sehat, dan aku mampu. Kalian rasakan setelah melakukan itu? Yes sekali. Bagaimana perasaan kalian? Tenang. Guru sebelum masuk ke pembelajaran, Guru ada suatu pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian mengerjakan pekerjaan rumah? Pernah, semuanya pernah melakukan pekerjaan rumah. Yang kedua, pekerjaan rumah apa yang pernah kalian kerjakan? Yang ketiga, mengapa kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah itu? Biar bersih. Biar bersih. Apa yang akan terjadi apabila kalian tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Ya, rumah menjadi sarang. Kita juga punya hak dan kewajiban. Apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah iya, hak itu yang kita terima. Kalau kita tidak menerima hak, kita bisa menuntutnya. Karena apa? Kita menerima hak karena kita sudah melakukan yang namanya kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Contoh nih, contoh hak anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Kedua, hak mendapatkan perlindungan. Kita wajib dilindungi oleh orang tua. Misalnya, iya. Yang ketiga adalah hak untuk bermain. Kita sebagai anak itu punya hak untuk bermain. Contoh kewajiban yang ada di rumah. Yang pertama, mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Di rumah kita wajib untuk membantu pekerjaan orang tua. Yang ketiga adalah belajar yang rajin. Selanjutnya, contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, hak anak di sekolah itu juga mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak untuk disamaratakan dengan siswa lain, tidak ada yang dibedakan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan nilai yang adil. Yang ini bukan kenapa kita harus selalu memberikan nilai yang adil. Nih, contoh kewajiban di sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, ya, terus mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang ketiga, memperhatikan guru saat pelajaran sedang berlangsung. Ini adalah 3 contoh kewajiban anak di sekolah. Di sini guru punya bahan ajar yang bisa kalian baca. Guru bagikan satu-satu ya. Satu anak dapatnya 1 ya, 1 bundle ini ya. Ya, terus ada contoh hak anak di rumah, ada contoh kewajiban anak di rumah, ada lagi contoh hak anak di sekolah, dan ada contoh kewajiban anak di sekolah. Hak itu apa toh hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atas alasan dan bisa kita urus. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Iya, kita terima, kita tuntut setelah kita melakukan yang namanya
Kewajiban. Apa yang dimaksud kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan Iya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita laksanakan dari kita lahir. Lahir kita sudah harus melakukan yang namanya kewajiban. Dari contohnya hak anak di rumah apa? Mendapatkan kasih sayang, mendapat uang saku, mendapat perlindungan, mendapatkan kesehatan. Kewajiban anak di rumah, belajar rajin, sebelum keluar rumah, membersihkan rumah. Iya, ada lagi hak di sekolah. Mendapatkan pendidikan. Ya. Mendapatkan pendidikan dan mendapatkan juga waktu istirahat. Kalian ya, ini adalah video tentang hak dan kewajiban. Ya, bisa perhatikan semuanya? Bisa. Memberi makan Anta 2.000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Uma. Via mandilah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Musa kan kerjain semuanya. Biar hadiahnya buat Musa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma. sudah selesai semua tugasnya? Udah dong, Uma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Uma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, video apa yang barusan Ibu tayangkan? Kewajiban yang ada di mana? Nah, yang kedua, siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Sarah. Nah, yang ketiga, apa yang disampaikan Ibu kepada Nusa dan Rara? Untuk membersihkan rumah. Yang keempat, apa yang dilakukan Nusa dan Rara di rumah? Membersihkan. Yang nomor 5, mengapa Nusa dan Rara tidak mau dibayar oleh Ibu? Merasa kasihan. Iya, karena tiap hari sudah membersihkan rumah sendiri. Yang keenam, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Berbakti terhadap kedua orang tua, pintar, terus meniru, ya, agar kita mau membantu kedua orang tua. Yang ke-7, apakah Rara dan Musa sudah melaksanakan kewajiban mereka dengan baik? Sudah. Nah, untuk selanjutnya di sini, ya, Bu Guru ada yang namanya papan hak dan kewajiban. Setiap anak
akan Bu Guru bagikan satu-satu seperti ini. Ya, nanti setiap kelompok maju ke depan. Taruh ini termasuk hak atau kewajiban, hak di rumah atau hak di sekolah. Ya, nanti majunya bersama dengan kelompoknya. Bu bagikan satu-satu. Nanti kalian maju ke depan bersama kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, Bu Guru minta dulu dari kelompok rantai emas untuk memasukkannya di kotak-kotaknya yang sudah disediakan. Ini adalah kewajiban, ini hak. Hak di rumah atau hak di sekolah. Sudah, ya? Terima kasih. Sekarang, kewajiban yang pertama, kewajiban di sekolah. Coba, mendapatkan bimbingan dari guru, termasuk hak atau kewajiban? Memakai seragam yang lengkap. Mendengarkan penjelasan guru. Menolong teman yang kesulitan. Membersihkan kelas bersama-sama. Lanjut. Ada menemani adik bermain. Hormati orang tua, termasuk kewajiban. Terus sekarang hak di rumah. Ini hak di sekolah. Mendapat teman, hak. Menggunakan fasilitas, hak. Jajan di kantin sekolah juga hak. Iya, berarti udah benar. Terus sekarang hak di rumah. Mendapatkan makan dan minum. Mendapatkan uang saku, bermain. Kalau mengerjakan PR, hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban di mana? Di rumah. Ya. Sudah paham? Sudah. Bisa membedakan antara hak dan kewajiban? Sudah. Yo. Dari papan ini kita sudah bisa melihat, oh ini loh yang dimaksud kewajiban, contohnya ini dan seperti ini. Ya. Selanjutnya LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian mengerjakannya secara kelompok dan Bu Guru hanya memberikan waktu 20 menit. Ya. Coba di situ ada apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana cara pengerjaannya. Dikerjakan. Ya, yang pertama, siapkan alat dagang untuk membuat LKPD seperti gunting, lem, dan pensil warna. Ya, disiapkan. Yang kedua, kerjakan LKPD-nya secara kelompok, harus dibagi secara adil ya. Kemudian ditempel pada lembaran yang disediakan. Guru akan bagikan. Terus berikanlah keterangan pada masing-masing gambar dan teliti kembali sebelum dikumpulkan. Ini siapa yang nempel nanti? Ini maksimal 20 menit ya. Misalkan sebelum 20 menit sudah selesai tidak apa-apa. Lihat mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Itu hak, benar hak, itu hak. Presentasi dari kelompok bintang dulu.
Ya, maju ke depan. Kami dari kelompok bintang. Iya. Ya, hasilnya, hasil diskusinya. Kewajiban di sekolah memakai seragam, menjaga kebersihan kelas, bersikap sopan terhadap guru, memperhatikan. Rangkaian emas. Ya, yuk dibacakan hasil diskusinya. Di sekolah mendapatkan perlakuan yang adil di kelas, mendapatkan sarana belajar, mendapatkan. Diskusinya, yuk bisa dibacakan. Kami hari pokok pohon beringin. Hak di sekolah mendapatkan sarana belajar, mendapatkan teman, kebebasan mengungkapkan pendapat, mendapat kelas yang nyaman. Kepala banteng, ya. Dari kelompok kepala banteng bisa membacakan hasilnya. Saat di rumah mendapatkan waktu bermain, mendapatkan uang saku, mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kasih sayang. Ya, lanjut ke kelompok kepala banteng. Kita kasih tepuk wow dulu. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Iya, itu ada. Kita bertanya jawab dulu tentang hak dan kewajiban dulu. Yo, bisa? Yo, yang dimaksud dengan kewajiban. Sesuatu yang harus dilakukan. Kalau hak, Sesuatu yang harus kita iya, sesuatu yang harus kita terima. Itu adalah suatu hak dan kewajiban. Tadi contoh-contohnya juga sangat banyak ya. Hak di rumah, hak di sekolah, hak yang harus dilakukan di sekolah, kewajiban di rumah, ya contohnya sangat banyak sekali. Kita explain dulu. Nah, bisa berdiri semuanya, ya? Yang depan. Secara berkelompok. Tulis saja langsung jawabannya, ya. Langsung dituliskan jawabannya. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, langsung jawabannya ya. Jawabannya A, B, C atau D. Sudah? Lanjut soal nomor nomor 2. Materi yang betul yang barusan kalian dapat. Kewajiban dan hak di rumah. Terus, sekarang guru akan bagikan, ya, itu adalah lembar evaluasi. Kerjakan secara individu. Bisa dikerjakan ya, ini kerjakan secara individu. Ya, waktunya terbatas ya.
minta untuk meneruskan refleksi, ya, bagaimana perasaan kalian hari ini, ya. Bagaimana perasaan kalian? Kalian bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, simpulan apa yang dapat kita ambil dari hari ini? Pelajaran apa? Kita belajar tentang kewajiban. Dan kewajiban di mana? Di sekolah. Kalian sudah mendapatkan contohnya. Iya. Sebelum mengakhiri, sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu daerah dulu yang judulnya Gundul Gundul. Ya. Terima kasih. Kita sudah belajar hari ini tentang hak dan kewajiban, contoh-contohnya di rumah dan di sekolah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa, ya. Guru minta untuk ketua kelas memimpin doanya kembali. Coba duduknya yang rapi. Di tempat duduk siap, salam. Selamat siang. Doa mulai. Juara, ya. Ikhwani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Siska kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sangat-sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Bu Siska, untuk pertemuan kali ini tujuannya adalah sebagai refleksi dari observasi pembelajaran yang kemarin hari Kamis saya lakukan. Ya, kita mungkin langsung mulai saja nih Bu. Ya. Untuk modul ajar yang sudah saya cermati di sini sudah sangat bagus sekali, di mana semua sudah tercantum. Misalnya di sini ada yang informasi umum perangkat ajar, itu identitas juga sudah ada, sudah komplit, kompetensi juga sudah ada, kemudian ada profil pelajar Pancasila juga sudah tercantum, sarannya juga sudah ada. Mungkin langsung saja ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini saya perhatikan kemarin juga sudah sangat luar biasa bagus, sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di modul ajar yang sudah Bu Siska susun. Mungkin Bu Siska bisa menyampaikan perasaan atau bagaimana yang Ibu rasakan ketika proses pembelajaran tersebut dilakukan. Perasaan saya ketika pembelajaran berlangsung itu, saya takutnya itu pembelajaran ini tidak tersampaikan kepada para siswa ya Bu. Soalnya ini kan pembelajaran materi baru yang anak itu
materi anak itu berkesinambungan dengan kehidupannya sehari-hari. Saya takutnya cuma tidak apa yang saya sampaikan itu tidak tersampaikan ke anak. Oke. Terus pada akhirnya Alhamdulillah dengan anak mau memperhatikan, anak mau juga saya memancing anak supaya mau sedikit untuk memperhatikan, ya intinya anak itu memperhatikan materi, mau membaca materi atau bahan ajar yang saya bagikan. Alhamdulillah anak itu apa yang saya sampaikan itu masuk ke anak. Oke. Dari kegiatan pembelajaran yang saya pahami nggih Pak, Bu, semuanya di dalam pendahuluan ini mungkin dari Bu Siska apa ada yang terlewatkan? Kita bahas dulu dari yang pendahuluan nggih. Apakah ada nggih, Bu? Mungkin kalau dari saya itu kemarin saya kurang untuk di bagian mengecek anak ya Bu. Kemarin itu saya lupa, saya belum melakukan absensi anak dan tiba-tiba ternyata ada satu anak yang tidak berangkat. Saya tiba-tiba tanya, ternyata ada yang tidak berangkat, dan dari itu saya baru iya berarti anak itu yang pertama itu harus diperhatikan dulu keadaannya, keberadaannya itu dianggap, mungkin seperti itu Bu. Oke. Terus mungkin ditambahkan lagi misalnya ketika Bu ada yang tidak berangkat, nah Ibu mungkin bisa memberikan apa gitu kepada anak. Misalkan kalau yang tidak berangkat kita doakan, ya misalnya sakit berarti mudah-mudahan gitu nggih, mudah-mudahan cepat sembuh dan lain sebagainya. Dari sini Bu Siska menyadari bahwa ada itu ya yang tertinggal di proses kegiatan pendahuluan, atau mungkin ada lagi Bu? Mungkin kalau yang itu menurut saya itu ya Bu, cuma saya kurang memperhatikan anak saja. Soalnya dengan saya tidak melakukan itu, ternyata anak itu juga tidak memperhatikan saya Bu. Nah seperti itu. Berarti tidak sepemahaman Bu Siska yang tertinggal hanya tentang kehadiran itu nggih. Kalau mungkin misalnya yang di sini budaya positif itu adalah nilai keyakinan ataupun kebiasaan yang didapat untuk membantu siswa bertanggung jawab, itu ada atau tidak Bu di dalam pendahuluan itu budaya positif yang diterapkan? Yang diterapkan, ya. Saya harap itu budaya positifnya anak itu yang pertama, anak itu bisa mungkin kalau menurut saya budaya positifnya anak itu anak bisa menghargai saya sebagai guru, yang mungkin yang pertama itu Bu. Tapi sepertinya karena saya juga kemarin lupa untuk absensi dan saya juga intinya itu kurang memperhatikan anak ya Bu. Nah itu berarti saya belum menerapkan itu Bu. Sebenarnya sudah Bu, budaya positif itu mungkin dari itu berdoa nggih, berdoa setiap sebelum pembelajaran itu juga sebuah budaya positif. Kemudian kalau mengecek kehadiran itu sebenarnya kemarin Bu Siska sudah menyampaikan tentang hari ini ada yang tidak masuk, itu juga sudah sebagian dari mengecek kehadiran. Mungkin tapi kurang fokus ke yang tidak berangkat juga tidak tersampaikan alasannya kenapa gitu nggih. Itu juga salah satu budaya positif. Kemudian ada lagi sebelum pembelajaran kegiatan budaya positif yang diterapkan itu misalnya Bu Siska itu kan di papan mading itu kan ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu juga sebagian dari budaya positif. Mungkin Bu Siska ketika pembelajaran pernah mengingatkan kepada anak tentang kesepakatan kelas ataupun kesepakatan belajar yang pernah disepakati bersama? Sudah, alhamdulillah sudah pernah. Ya. Kalau di kemarin selama observasi itu mungkin besok bisa ditambahkan di situ ada kesepakatan kelas yang sudah disusun itu bisa ditambahkan, diingatkan lagi. Kemudian mungkin ada lagi Bu, selain itu untuk teknik penilaian apakah sudah tersampaikan sebelum pembelajaran? Kemarin belum Bu. Saya belum menyampaikan untuk penilaiannya ya. Teknik penilaiannya itu alangkah lebih baiknya mungkin setelah
Kalau kemarin sudah bagus sekali, tujuan pembelajarannya juga sudah tersampaikan kepada anak. Mungkin sebagai tambahan saja, setelah itu disampaikan teknik penilaian yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran itu, supaya anak-anak mengetahui bagaimana nanti pembelajaran. Untuk PSE, KSE juga sudah diterapkan dengan sangat bagus sekali. Kemudian yang di kegiatan inti, mungkin Bu Siska dari kegiatan inti ini adakah beberapa hal mungkin atau yang terlewatkan atau yang kurang? Mungkin yang kurang itu saya kurang mengkondisikan anak ya Bu, untuk bisa lebih memperhatikan di depan. Soalnya itu kan saya buat duduknya anak itu berjejer ya, dan berhadapan. Nah, jadi kayaknya kok sepertinya anak itu kurang fokus, kurang efektif. Kurang efektif. Mungkin bisa besok di kesempatan lain waktu Bu Siska mempunyai rencana seperti apa supaya tempat duduk anak itu bisa efektif. Mungkin juga tetap saya buat kelompok ya Bu. Itu kan kemarin sebelum memulai itu sudah saya buat kelompok dulu. Nah, kelompok itu berdasarkan kaitan dengan materi yang sebelumnya, yang dimana saya melihat anak itu dari pemahamannya, dan ternyata setelah saya buat seperti itu kok malah tidak efektif ya Bu, dibagi dengan pemahaman. Misalnya kelompok yang pertama ini paham sekali, kelompok yang kedua ini kurang paham, ternyata kok malah tidak efektif. Yang dulu sebelum saya penerapan itu malah lebih efektif gitu loh Bu. Biasanya anak itu mah selain bisa tanya ke saya, ternyata bisa tanya dengan temannya seperti itu. Berarti rencana Bu Siska ke depan supaya efektif pembagian kelompoknya itu seperti apa? Bisa mungkin disampaikan? Saya akan berbagi itu ya. Mungkin kan anak kan udah ada yang sangat paham, ada yang mungkin pahamnya baru setengah, ada yang belum paham. Mungkin akan saya jadikan satu kelompok biar bisa tutor sebaya juga ya, tutor sebaya. Penggunaannya di sini pembelajaran berdiferensiasinya tetap berjalan meskipun penerapan pengelompokannya anak itu akan dirubah, tidak seperti jenengan yang kemarin lakukan. Kemudian ada lagi Bu? Mungkin itu ya Bu, menurut saya itu mungkin. Di sini Bu Siska juga sudah mencantumkan beberapa modul ajar itu kegiatannya ada berdiferensiasi, itu ada 3 Bu. Berdiferensiasi itu ada apa saja Bu? Ada konten, ada produk, sama ada hasil kemarin prosesnya. Mungkin bisa dijelaskan dari ketiga itu yang Ibu terapkan dalam pembelajaran, mungkin dari pembelajaran konten itu yang seperti apa Bu Siska? Kemarin saya itu kontennya itu pakai video, penayangan video. Yang kedua itu benda konkret seperti papan hak dan kewajiban itu untuk kontennya. Untuk prosesnya itu setiap anak mendapatkan kartu ya Bu, kemarin itu dimana kartu itu bisa dimanfaatkan anak untuk mengetahui ini yang dimaksud hak, ini yang dimaksud kewajiban gitu. Untuk hasilnya anak itu mengerjakan LKPD kemarin. Berarti berjalan ya Bu untuk pembelajaran yang semacam itu kepada anak ya. Ketika berkelompok kemarin ada papan hak dan kewajiban yang saya lihat ya Bu, apakah menurut Bu Siska itu efektif atau tidak jika dilakukan semacam itu? Misalkan kemarin itu Bu Siska setiap kelompok maju, kemudian mengelompokkan itu yang termasuk hak dan kewajiban. Jika semacam itu menurut Bu Siska efisien atau tidak? Kalau menurut saya itu kemarin malah lebih efisien Bu, soalnya anak itu malah lebih bisa aktif memahami. Itu kan soalnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada memberikan
apresiasi. Iya. Nah, ketika pembelajaran itu apakah Bu Siska menerapkan apresiasi itu ketika papan apa hak dan kewajiban itu? Belum Bu, saya belum. Kemarin ya itu yang terlewatkan. Ya, Iya. berarti dari situ ada yang terlewatkan. Iya. Di sini tertulis bahwa memberikan apresiasi, ya. Sebagai masukan saja, misalnya ketika pembelajaran itu ketika sudah berkelompok itu kan nanti majunya, misalkan besok dibuat per kelompok, majunya satu kelompok, kemudian dikoreksi per kelompok dan diberikan apresiasi gitu. Adakah penilaian ya Bu, dari penilaian yang sudah anak-anak kerjakan itu kan modelnya anak-anak maju dari satu. Bisa dijelaskan untuk pengambilan penilaian itu dari mana Bu Siska? Kalau saya itu kemarin pas pengambilan itu penilaian dari pemahaman peserta didik. Ya, peserta didik itu paham atau tidak antara membedakan antara mana hak, mana kewajiban. Apakah ada catatan tersendiri untuk anak-anak yang tadinya hafal atau tidak? Dari sekian itu hafal semua atau tidak nih Bu? Tidak Bu, tidak. Ada anak yang masih harus mendapatkan bimbingan lanjutan. Dari Bu Siska sendiri mempunyai catatankah untuk anak-anak yang sudah hafal atau belum? Ada Bu. Langsung itu sudah masuk di asesmen ya, asesmen penilaian. Nah, dari sini dari rancangan Bu Siska, teknik penilaian yang Bu Siska lakukan itu ada teknik penilaian apa saja? Yang pertama itu teknik penilaian formatif ya Bu. Formatif itu sikap ya, waktu berdoa bagaimana, terus keterampilan, terus juga pengetahuan. Jadi 3, ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dari nilai sikap itu kan nanti mungkin ya Bu, dari profil pelajar Pancasila itu kan yang Ibu tuliskan itu untuk dibuka ada berapa nggih Bu? 3 nggih. Nah, itu bisa mungkin dimasukkan di dalam penilaian sikap ketika berdiskusi. Itu nggih Bu? Iya. Ini masuk ke sikap. Yang saya amati, yang saya lihat untuk penilaian sikap ini Bu Siska mengambil dari pengamatan secara langsung. Dan apakah Bu Siska di situ mempunyai semacam catatan mungkin atau checklist untuk mengetahui anak itu dari sikap ketika berdiskusi itu bagaimana, ada catatan tersendiri? Kalau saya itu kemarin buat catatannya seperti ada rentang nilainya Bu. Misalkan anak itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dia duduknya rapi, itu ada penilaiannya sendiri. Jadi saya pakai rentang nilainya. Dari penilaian itu apakah Bu Siska maksudnya langsung itu ketika berdiskusi si anak ini gimana sikapnya, centang itu, atau hanya mempunyai gambaran saja, diingat-ingat kemudian penilaian nanti di akhir atau bagaimana Bu? Iya Bu, saya penilaiannya itu saya lihat dulu, terus baru itu nanti ternyata tadi kelompok ini yang bekerja itu hanya ini saja. Tidak langsung saya nilai gitu, tidak. Berarti penilaian sikap tidak selama proses itu, tapi berdasarkan pengamatan kemudian diingat-ingat. Sebagai masukan saja mungkin untuk kedepannya nilai sikap ini mungkin bisa nanti membuat list Bu Siska, membuat list yang dimana di sini Bu Siska menuliskan 3 profil pelajar Pancasila itu bisa sebagai acuan penilaian sikap. Di sini misalnya nanti nama siswa, kemudian di atasnya nanti ada beriman bertakwa, kemudian yang kolom kedua bergotong royong, dan yang ketiga bernalar kritis. Itu bisa dimasukkan mungkin ketika waktu anak-anak berdiskusi itu anak-anak mampu tidak dalam hal ini, gitu. Misalnya, berarti ini langsung dinilai anaknya? Ya, dalam pengamatan mungkin langsung melihat Bu Siska. Kalau di kelas Bu Siska karena siswanya itu memang 17 ya Bu. 17 Bu Siska masih bisa mengingat si
Si A, si Iya, B-nya. si A dan si B-nya. Mungkin kalau untuk kedepannya misalnya kok muridnya lebih banyak, nanti ada lupanya. Kadang kan anak untuk kadang yang bisa bergotong royong misalnya dalam hal berdiskusi, misalnya yang biasanya tidak, mungkin dalam kemarin itu pas bergotong royongnya bagus. Nah itu kan nanti untuk meminimalisir pemahaman jenengan, pengamatan jenengan. Jadi untuk selanjutnya mungkin masukan membuat sebuah list yang bisa Berarti pada proses pembelajarannya. Nggih. Kemudian untuk apresiasi itu yang belum nggih Bu. Iya, apresiasi kemarin terlewatkan. Nggih. Anak-anak itu hanya diberikan sebuah tepuk tangan saja sudah. Oh. Nggih. Tapi untuk yang selanjutnya kemarin juga saya sudah melihat juga sudah ada apresiasi, tidak tidak hanya tepuk tangan, itu malah ada apa itu? Dikasih W, dikasih O, itu juga anak-anak juga semangat sekali. Mungkin untuk yang selanjutnya itu sudah baik juga dalam mendampingi, Bu Siska dalam mendampingi anak berdiskusi juga sudah bagus sekali. Kemudian sebenarnya di sini Bu Siska kemarin sudah ada memperingatkan kepada murid untuk ayo menghargai ketika proses diskusi yang anak-anak maju dari perkelompok itu. Nah itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan yang tadi apa Bu? Budaya positif sebelum pembelajaran itu kan ya kita sepakati bersama bahwa pembelajaran ini kita sepakati, kalau anak-anak sepakat nanti bisa untuk mengingatkan apa yang sudah disepakati itu. Itu salah satu budaya positifnya. Jadi budaya positif itu bisa terlihat dan tidak terlihat, tertulis dan tidak tertulis itu bisa. Untuk alangkah lebih baiknya mungkin ya itu sebelum pembelajaran kesempatan belajar itu ada. Jadi untuk mengingatkan anak ketika nanti mungkin waktu proses pembelajaran, nah misalnya tadi ketika ada yang sedang maju berkelompok, ayo kita tadi kesepakatan belajarnya kita ada saling menghargai ketika ada yang sedang berbicara. Tadi kita sudah membuat kesepakatan itu, mari kita lakukan, misalnya seperti itu. Begitu nggih Bu. Kemudian ketika kemarin anak-anak itu sedang berdiskusi, apakah itu sudah berjalan dengan baik nggih Bu untuk yang membimbing penyelidikan kelompok? Nah, bisa saya jelaskan mungkin ini dari sebagian metode yang Bu Siska ambil itu PBL gitu. Bisa jelaskan sedikit apa prosesnya itu semacam apa? Kalau menurut saya PBL itu kan problem basic learning ya, di mana saya itu memberikan pertanyaan dan anak itu bisa mengerjakannya. Seperti saya itu memberikan stimulus kepada peserta didik. Oh berarti kalau ada pertanyaan seperti itu saya harusnya seperti ini. Lebih ke pemecahan masalah. Dari ketika anak-anak kemarin itu berkelompok, itu kan Bu Siska apa sudah memberikan umpan balik kepada murid apa yang sudah disampaikan itu, misalnya dengan ada pertanyaan tidak dari kelompok ini misalnya? Belum Bu, belum, itu belum saya lakukan, soalnya kan semua kelompok itu saya berikan soal yang sama dari kemarin kerja kelompok itu. Kalau seharusnya kan saya kan pikirnya saya itu inginnya semuanya berbeda Bu, ternyata kemarin itu jadwalnya mepet. Karena mepet makanya saya buat soalnya sama. Untuk kedepannya Bu Siska seharusnya seperti apa? Ingin setiap kelompok itu punya seperti punya, saya kasih soal berbeda, jadinya kelompok ini itu ternyata beda dari yang punya saya. Jadi kan anak itu rasa ingin tahunya bertambah gitu Bu. Kalau kemarin itu kan saya soalnya sama, terus caranya itu kan juga sama kan Bu. Keharapan saya ke depannya itu saya bisa membuat soal untuk anak yang lebih bervariasi lagi.
Itu sudah bagus sekali. Sekedar masukan juga ketika pembuatan soal itu adalah sama, sebenarnya tidak masalah, Bu. Yang saya tanyakan di sini itu umpan balik ketika ada satu kelompok yang sedang berdiskusi, maka anak-anak lain coba menanggapi gitu dengan kata-kata yang sederhana, mungkin sudah bagus, atau mungkin ada tambahan. Itu adalah salah satu cara untuk menghargai itu juga, kemudian menanggapi dari apa yang disampaikan, supaya anak-anak saling saling menghargai. Berarti ini adalah hal yang termasuk yang terlewatkan. Iya. Karena dalam modul ajar Bu Siska di sini juga peserta didik diberikan waktu untuk bertanya dan memberikan pendapat. Rencananya Bu Siska semacam itu, Bu. Iya. Berarti untuk yang kedepannya bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik. Bisa didik. Mungkin bisa Bu Siska sampaikan di dalam Sinta kelima ini barangkali ada yang tertinggal atau ada yang belum tersampaikan ketika proses pembelajaran. Kalau kemarin itu yang belum ini Bu, simpulan materi ya. Simpulan materi itu saya hanya menanyakan di awal saja. Saya hanya sepertinya di awal saja itu manfaat belajarnya, bukan tentang materinya, tapi manfaat anak-anak itu belajar ini itu apa, seperti itu. Ini sepertinya saya yang terlewatkan, Bu. Kemudian apa ada lagi, misalnya mungkin refleksi, ada yang tertinggal? Kalau refleksi anak memberikan kemarin, refleksi? Iya, saya refleksi itu saya berikan lembar kertas, Bu. Jadi tidak secara lisan. Anak itu ya menjawab di lembar kertasnya. Kemudian ada satu lagi ketika pelaksanaan pembelajaran wordwall itu, bisa ceritakan Bu Siska itu bagaimana prosesnya? Untuk pembelajaran wordwall itu kemarin kan itu saya memberikan soal yang dimana untuk menjawab itu anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, jadi dimana kelompok yang mungkin dia mudah untuk menangkap materinya, dia mendapatkan nilai yang bagus di atas kelompok yang lain, seperti itu. Wordwall itu penggunaannya biasanya bagaimana, Bu, seharusnya penggunaan wordwall itu? Kalau kemarin saya lihat itu yang saya perhatikan anak-anak itu menyebutkan jawabannya, Iya, hanya menyebutkan jawabannya, kemudian yang menekan tombol wordwall itu adalah Bu Siska. Mungkin ada cara lain supaya anak-anak itu lebih semangat, Bu, misalnya? Karena di pembelajaran yang sebelumnya kan Bu Siska juga sudah menerapkan wordwall itu. Anak-anak maju sendiri ataukah juga sama seperti kemarin, Bu? Kalau kemarin itu saya pakai wordwall juga saya sendiri, Bu, yang mengoperasikannya. Soalnya kalau wordwall itu kan tidak bisa otomatis langsung kan, Bu. Maksud saya wordwall itu kan anak-anak, aku maju mau menekan ini misalnya. Pernah diterapkan yang semacam itu? Belum pernah. Belum pernah. Itu akan mungkin akan lebih menarik. Sepengetahuan saya misalkan ya, Bu, itu misalnya satu kelompok mewakili, karena itu berdiskusi mungkin bisa mewakili semuanya, itu maju salah satu, kemudian nanti jawabannya apa didiskusikan, salah satu maju untuk menekan tombol itu mungkin akan lebih menarik. Dan di sini juga dituliskan memberikan apresiasi. Sudahkah Bu Siska kemarin memberikan apresiasi di sini? Belum, Bu. Banyak sekali apresiasi saya untuk anak itu yang tertinggal kemarin. Itu padahal bentuk dari reward kita, penghargaan kita terhadap anak dengan cara yang sederhana tapi membuat anak bahagia. Ya, itu salah satunya. Mungkin ini hanya sebuah masukan. Besok ketika Bu Siska menggunakan wordwall lagi, anak coba maju
kita memperhatikan anak itu menekan tombol apa, itu mungkin akan lebih menarik. Nah, mungkin itu nggih Bu untuk bagian dari kegiatan inti. Dari kegiatan penutup mungkin dari Bu Siska ada juga, kemarin sudah bagus saya perhatikan nggih Bu. Apakah ada hal-hal yang tertinggal juga atau yang belum tersampaikan kepada murid-murid untuk kegiatan Kalau penutup? kegiatan penutup sudah semua Bu, semua sudah saya sampaikan. Mungkin dari apa ya, anak itu menemukan manfaatnya dan kesimpulan terhadap materi yang dipelajari pada hari itu. Yang menyimpulkan materi adalah Bersama guru dan anak. Oke, sudah bagus sekali. Kemudian di sini juga alokasi waktu itu juga sudah sangat pas sekali sesuai yang direncanakan Bu Siska. Kemarin pendahuluan 10 menit, kemudian kegiatan inti 50 dan penutup 10 menit itu sudah pas sekali dengan waktu yang direncanakan. Nah, mungkin itu nggih Bu Siska yang menjadi refleksi kegiatan observasi pembelajaran kemarin. Mungkin dari kedepannya rencananya dari beberapa hal yang kita refleksi hari ini, mungkin Bu Siska bisa sampaikan kedepannya ini seperti apa? Mungkin kedepannya saya lebih bisa memperhatikan peserta didik itu yang utama Bu. Ternyata kita mau minta diperhatikan itu, ternyata kita harus memperhatikan dulu kan, seperti itu. Mungkin untuk pembelajarannya saya bisa lebih berinovasi lagi ya Bu, dari tadi yang diberikan Ibu tentang penggunaan word wall, mungkin anak bisa yang mengoperasikannya sendiri, jadi rasa ingin tahu anak itu kan bertambah. Dan untuk yang kelompok mungkin itu nanti akan saya variasi lagi, seperti itu. Sudah baik sekali Ibu Siska, terima kasih sekali sudah bersedia untuk saya observasi, dan kali ini pasca observasi semoga Bu Siska sehat selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Saya akhiri.